How's it going, brothers? John Balls here. Balik lagi bersama saya, John Balls, di acara Waktu Belajar John Balls. Hari ini saya akan jawab beberapa pertanyaan kalian yang saya sudah janjikan di video sebelumnya. So, tunggu apa lagi? Langsung aja, bros. Let's go! It's John Balls here! Pertanyaan pertama adalah tentang apakah itu bipolar. Oke, karena kemarin kita membahas ambivert. Sebetulnya ambivert itu tidak sama dengan bipolar. Karena bipolar sendiri adalah sebuah gangguan mental. Gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar bisa merasakan mania atau manik, yaitu perasaan yang sangat senang, atau depresi, perasaan yang sangat sedih. Misalnya dia tadi lagi seneng banget yang berlebihan, tiba-tiba sedih yang berlebihan. Terus dia lagi optimis, tiba-tiba pesimis. Awalnya semangat, jadi malas berpikir. Tapi benar-benar drastis. Well, emang kebiasaan yang bisa kena bipolar adalah watak-watak ambivert. Karena watak ambivert punya watak ekstrovert dan introvert. Biasanya watak-watak yang punya ekstrovert bisanya kena mania atau maniknya aja. Watak-watak introvert bisanya kena depresinya. Kalau punya watak ambivert, ekstrovert, introvert, bisa kena bipolar. Jadi sebetulnya memang ada sedikit hubungan. Jadi bisa dibilang kalau memang watak ambivert cenderung bisa terkena bipolarism. Well, tapi ya nggak semua watak ambivert itu bipolar ya. Jadi harus ada kriteria tertentu. Biasanya bisa dibilang bipolar kalau dia udah pernah depresi, tiba-tiba naik ke mania atau manik, dan turun lagi ke depresi ya. Jadi udah harus lewatin depresi, manik, depresi ya. Harus kayak gitu. Itu biasanya kalau dibilang bipolar. Well, kalian bisa menanyakan tentang bipolar lebih lanjut ke dokter-dokter spesialis kejiwaan, karena kebetulan saya adalah dokter umum. Yang kedua adalah tentang hubungan antara watak dengan otak kanan dan kiri. Watak itu terdapat di otak, dan di otak pun ada fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan yang lebih kreatif, otak kiri yang lebih berpikir. Memang ada sekali hubungannya. Jadi waktu masih kecil, otak kanan kiri kita itu kalau di cowok, otak kanannya berkembang duluan, otak kirinya agak ketinggalan. Kalau cewek, bareng-bareng berkembangnya. Seperti itu. Apakah nanti akan mempengaruhi watak kita? Well, tentu saja mempengaruhi. Karena ada juga orang sanguin yang otak kirinya lebih kuat, atau mungkin orang melankolis yang otak kanannya lebih kuat. Ya, misalnya orang melankolis yang memang dia musisi, ya, dia pasti otak kanannya lebih kuat. Atau mungkin orang sanguin yang dia suka dengan perhitungan, ya, kayak matematika, kimia, fisika, pasti otak kirinya lebih kuat. Akan berhubungan ke situ nanti. Jadi kalian bisa lihat di mana anak-anak kalian punya bakat dan minat. Ya, jadi gabungan bakat, minat, watak, sama ya gender ya. Karena pasti pria dan wanita berbeda secara otaknya ya. Ada orang yang merasa masih bingung dengan wataknya yang ambivert. Ya, karena ambivert ada ekstrovert, ada introvert. Jadi either dia sanguinis plekmatis atau plekmatis sanguinis, atau dia melankolis koleris, koleris melankolis. Di sini ada pertanyaan, kalau dia bingung dengan wataknya, apakah dia benar melankolis koleris? Orang-orang banyak yang bilang dia galak, tapi humoris. Well, biasanya kedua watak ambivert itu bisa galak dan bisa humoris, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau orang watak melankolis koleris, koleris melankolis, mereka galaknya ya memang mereka galak dari kolerisnya, tegas, ya kuat, dan humorisnya. Karena biasanya orang melankolis itu ya pasif agresif. Kebanyakan orang-orang stand up comedian itu berasal dari watak melankolis. Ya, harus kalian ketahui dulu ini. Ini penting banget. Biasanya stand up comedian mereka melontarkan joke yang sudah mereka tulis. Ya, ada skripnya. Jadi scripted. Kebanyakan ya. Apalagi yang melankolis. Jadi memang orang melankolis itu humoris. Bukan berarti kayak oh dia melankolis dia nggak humoris, dia sanguin dia lebih lucu. Tidak seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut untuk mengakui kalau watak kalian melankolis koleris. Karena kadang-kadang orang tidak mau mengakui watak koleris mereka karena mereka takut dibilang galak. Nggak usah takut. Makin kalian cepat menerima watak kalian, makin juga cepat kalian bisa mengembangkan diri kalian. Pertanyaan berikutnya, orang yang watak ambivert, kalau dua watak ekstrovert introvert itu muncul bersamaan. Jadi kadang kolerisnya ngajak ribut, melankolisnya mau ngerem karena ngerasa nggak enakan. Kayak gitu juga, sanguinnya mau tampil, plekmatisnya mau santai di rumah. Memang biasanya emosi itu naik turun. Yap, dan watak mempengaruhi emosi tersebut. Jadi gimana caranya? Kalian harus mengontrol emosi biar stabil. Yap,
Mensyukuri adalah satu cara kita mengontrol sebuah emosi biar stabil. Karena dengan bersyukur, emosi kita akan stabil di situ. Bagaimana kalau emosinya belum di emosi yang positif? Naikkan dulu. Yap. Dari energi negatif, naikkan ke positif. Dengan seperti apa? Tarik nafas. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Kayak lagunya. Just breathe. Oh, breathe. Kalau yang muslim mungkin bisa memakai istighfar. Karena kalau istighfar itu pasti lebih enak lagi. Kayak astagfirullahaladzim. Karena yang pasti kalau kita istighfar, kita pasti bakal tarik nafas dulu. Dan pas kita istighfar, kita buang nafas. Ya, itu penting. Jadi untuk menaikkan istighfar atau tarik nafas panjang, buang. Dan kita mempertahankan emosi itu dengan cara bersyukur. Dengan gitu tidak akan kita kayak jadi bipolar. Karena kadang-kadang orang yang bipolar itu udah mereka di energi positif, mereka terlalu tinggi, akhirnya terlalu senang. Atau mereka pas lagi turun, lagi sedih, mereka tambah turun lagi jadi depresi. Karena tidak cepat-cepat dinaikkan. Ya, jadi naikkan emosi dan kendalikan emosi kalian dengan bersyukur dan tarik nafas dalam. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita efektif dalam memberi pengertian orang koleris, melankolis, atau melankolis koleris. Oke. Orang koleris melankolis biasanya paling susah untuk dikasih tahu karena mereka orang yang perfeksionis dan keras. Ya, mereka merasa cara mereka itu sudah paling sempurna dan paling benar. Bukan karena mereka orang yang sombong, tidak, tapi karena itu memang hasrat dalam diri mereka. Caranya gimana buat mereka luluh dulu? Kita harus luluhkan hati mereka, yakinkan kalau kita ada di pihak mereka, ya, dan layani mereka. Jadi kita menjadi orang kebanggaannya mereka atau orang kepercayaan mereka. Banyak pemimpin koleris yang punya penasehat orang pragmatis. Padahal biasanya orang koleris tidak mau mendapatkan nasihat dari orang pragmatis. Tapi kalau udah sangat percaya dengan orang pragmatis itu, koleris itu akan lebih santai. Jadi kalian harus layani mereka dulu, buat mereka percaya kalian, baru kalian koreksi mereka. Nanti mereka akan seperti, ya kayaknya kamu benar. Walaupun cara saya lebih benar, tapi caramu sangat bijaksana. Kalau kalian belum berhasil mengambil hati mereka dan kalian memberikan koreksi pada mereka, tahu apa kalian tentang hidup? Paling kalian digituin. Jadi ya, ambil dulu hati mereka, layani mereka. Orang seperti mereka tuh suka dilayani. Temani dan layani. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana orang plekmatis sanguinis atau sanguinis plekmatis biar mereka tidak gampang ditipu dan dipermainkan orang, atau mungkin diambil cuman diambil keuntungan aja mereka. Karena kadang-kadang orang plekmatis sanguinis plekmatis adalah orang-orang yang terlalu baik, terlalu positif. Karena dua watak itu adalah dua watak paling santai, digabungkan jadi super santai. Jadi kadang-kadang ya kalau mereka merasa nggak apa-apa kok, tapi malah kadang-kadang jadi batu. Kenapa? Karena ya udah mereka kayak ngerasa udah santai aja. Jadi kadang-kadang nggak mau dengernya bukan. Jadi gini, semua watak itu bisa keras kepala, tapi cara keras kepala mereka berbeda-beda. Kalau yang tadi, koleris melankolis emang keras kepala karena mereka keras kepalanya. Karena bukan. Karena mereka emang wataknya keras. Kalau plekmatis sanguinis lebih kayak ya udahlah bodo amat, santai aja gitu. Jadi dua-duanya nggak mau dengerin juga. Caranya gimana kalau plekmatis sanguinis? Memang kalau dari kecil harus dilatih. Biar apa? Biar dia bisa lebih bilang tidak. Ya, katakan tidak itu penting untuk orang-orang sanguinis plekmatis sanguinis. Ya, belajar untuk mengatakan tidak. Karena sanguinis juga ada watak ekstrovertnya. Ya, kalian harus mengambil hati mereka dulu, puji mereka dulu. Ya, jangan langsung kalian kayak misalnya dia punya teman, ya, temannya mau nipu dia. Kalian langsung bilang ke dia, itu temen lo mau nipu lo tuh, hati-hati sama dia. So tau lah, dia udah temenan sama gue dari 30 tahun yang lalu. Aduh, gimana sih lo so tau? Kan lo baru 28 tahun. Iya juga ya. Kalau kalian langsung nembak kayak gitu, mereka malah akan lebih percaya sama temennya. Ya, coba kalian ambil dulu hatinya dengan kalian puji. Bro, gue lihat lo ada bisnis baru nih. Kayak biasa nih, bisnis lo pasti keren ya. Thank you banget brother gue nih. Udah lama gak ngobrol. Gimana? Ya lo katanya bisnisan sama si X ya. Gue takutnya si X bakal gimana ya. Lo tuh orangnya terlalu baik. Takutnya X manfaatin lo nih. Gimana? Siapa si X manfaatin gue? Masa sih? Lo jangan buat-buat deh. Beneran bro. Gue suka dengar nih dari orang. Gue kayak gini karena gue sayang sama lo nih. Gue takutnya orang hebat yang baik kayak lo suka digampangin sama orang.
Gitu ya. Yaudah deh, gue bakal hati-hati. Thank you ya bro ya. Ntar kita sharing lagi ya. Ambil hatinya dulu, puji mereka dulu. Oke, mereka memang orangnya spontan, tapi mereka bukan orang koleris yang suka to the point. Orang sanguinis, pragmatis, sanguinis itu mereka jangan di to the pointin. Puji-puji dulu. Jadi kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana membedakan orang melankolis pragmatis dengan melankolis koleris? Yang satu introvert sejati, yang satu ambivert. Kalau introvert artinya dia memang suaranya atau ngomongnya lebih lembut. Kalau yang melankolis koleris atau koleris melankolis, biasanya suaranya agak lebih lantang. Karena orang koleris itu suaranya lantang. Tuh, perbedaan ke satu. Perbedaan kedua, orang melankolis pragmatis, mereka lebih pesimistik daripada si melankolis koleris. Melankolis koleris biasanya lebih kuat untuk pekerjaan. Mau pekerjaan itu sama orang lain, mau sama diri sendiri, yang penting untuk tugas pekerjaan mereka lebih kuat. Kalau melankolis pragmatis, mereka memilih untuk bekerja sendirian lebih banyak. Orang melankolis koleris, ambivert, jadi mereka bisa situasi kondisi, situasional orangnya. Ya, kalau orang yang melankolis pragmatis, mereka introvert banget. Jadi mereka lebih santai, mereka lebih calm and collective, mereka tidak terlalu banyak ngejudge secara langsung, paling ngomongin dari belakang. Dan biasanya orang melankolis koleris atau orang koleris melankolis suka dilayani. Kalau orang melankolis pragmatis atau pragmatis melankolis lebih suka dikasih physical touch. Dan yang paling gampang adalah waktu kalian kecil, kalau kalian melankolis pragmatis, kalian digodain orang, kalian nangis atau kabur. Kalau orang melankolis koleris atau koleris melankolis, kalau kalian digodain orang, kalian ngamuk atau kalian pukul orang itu. Jadi kalian yang mana? Apakah sudah yakin? Ayo kita belajar kepribadian Tawatak. Gue yang unyil. Banyak yang nanya kenapa kalau di Reels Instagram tangannya kayak gini. Ini kayak unyil. Tahu unyil nggak? Boneka unyil. Kan tangannya gini mulu nih. Next! Oke, ternyata itu pertanyaan terakhir. Berapa pertanyaan udah langsung dijawab di kolom komentar karena mereka merasa kelamaan kalau nunggu video ini. Terima kasih untuk bersabar. Karena kalian bersabar, kalian dibuatin video langsung kayak gini untuk pertanyaan kalian. Kalau kalian masih bingung, boleh nanya langsung di kolom komentar lagi. Bros, thank you for watching. I'm out, bros. Let's go! Let's go!